Yang terhormat Bapak Direktur 2, Pak Kris, lalu Bapak Direktur 3, Pak Soeharto, yang terhormat dari perwakilan Microsoft, lalu Ketua Prodi Teknik Informatika, dan rekan-rekan sekalian. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruh rahmat-Nya, nikmat, karunia, dan serta kesehatan agar kita dapat hadir di acara ini. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada siang ini, sebelum memulai acara, saya sampaikan susunan acaranya, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari pembantu Direktur 2, yaitu Pak Christian Mamesa, MPD, lalu penyampaian materi dari Microsoft Indonesia oleh Pak Yogi Nugraha, lalu penyerahan cenderamata dari perwakilan Microsoft dan perwakilan jurusan, dan selanjutnya penutup. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca bismillah tadi kita dapat melakukan acara ini dengan lancar dan mendapatkan pengetahuan ini menjadi bermanfaat. Selanjutnya yaitu acara kedua dan sambutan dari pembantu Direktur 2, yaitu Pak Christian Mahesa, MPD. Kepada Pak Christian Mahesa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Ini sudah sore karena mendung. Baiklah, saya mewakili Bapak Direktur dan Bapak PD1 yang kebetulan tidak ada di tempat. Yang ada di tempat ini adalah Bapak PD3 dan saya sendiri. Yang terhormat Bapak yang mewakili Microsoft Indonesia, terus Ibu Tati sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika, Pak Harto sebagai PD3 kemahasiswaan, dan Bapak dosen IT dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini suatu peluang yang sangat berharga buat kita, di mana kita diberikan kesempatan mendapatkan suatu informasi tentang perkembangan teknologi melalui Microsoft. Perlu adik-adik ketahui bahwa perkembangan software saat ini semakin pesat, malahan melebihi pengembangan hardware. Kebetulan saya juga di bidang automation yang selalu terkait dengan informatika, karena communication automation itu sangat kental dengan software. Jadi pada kesempatan ini kami harapkan adik-adik mahasiswa maupun mungkin para dosen menggunakan kesempatan ini, walaupun ini kaitan dengan persiapan competition nanti, tetapi ini bahagian dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi informatika khususnya di Microsoft ini untuk
kita pakai di dalam usaha kita mengembangkan teknologi informatika. Sebagai suatu bahagian dari perkembangan teknologi, ini merupakan suatu bahagian yang mungkin kita bisa berinovasi. Tetapi dasar kita berinovasi tentunya kita harus memiliki konsep yang jelas tentang Microsoft atau software yang nanti akan dijelaskan pada sejam. Ini saya pikir sangat pendek waktunya, sejam sangat sedikit waktunya. Kita mendapatkan suatu konsep software yang tentunya kita jadikan pegangan untuk berinovasi. Ya. Seperti halnya saya sudah sampaikan tadi, bahwa software atau perangkat lunak yang sekarang digeluti oleh teknik informatika itu bukan semata-mata milik teknik informatika. Tetapi sekarang saya sendiri di bidang engineering, electrical engineering, automation engineering, itu sangat kental dengan teknik informatika, sangat kental dengan jaringan komunikasi. Malahan saya sudah coba membuat suatu pengendalian melalui website. Karena kebetulan sudah memiliki kita sudah punya program-program yang kita sebut SCADA, DCS, yang bisa kita berkomunikasi melalui website, online, communication, untuk mengendalikan suatu sistem yang ada di industri. Dan itu sudah ada di ruangan kita di sana. Jadi adik-adik teknik informatika yang ingin melihat suatu sistem yang bisa dikendalikan melalui informasi, komunikasi, karena yang kita komunikasikan di dalam sistem itu adalah data. Bagaimana data itu diakses, sehingga ada software yang kita sebut SCADA, ya, Search Communication and Data Acquisition. Jadi itu yang kita perlu saat ini. Jadi engineering tidak bisa kita jual tanpa kemasan IT. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya harapkan adik-adik mahasiswa maupun para dosen mengambil kesempatan ini sebagai konsep, walaupun hanya sejam. Saya harapkan mungkin lebih, Pak, bukan hanya sejam. Iya, supaya konsep ini kita pegang untuk kita pakai sebagai dasar untuk berinovasi di bidang teknologi informatika. Dan saya harapkan kemudian di kemudian hari adik-adik mahasiswa ini bisa mengembangkan teknik informatika ini di dalam sistem engineering. Bukan hanya pada communication saja, tetapi pada sistem engineering, atau dengan kata lain mengendalikan production di industri melalui online. Kira-kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, dan selamat menggali konsep ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dari Microsoft Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan, mewakili Pak Direktur, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yugi yang sudah meluangkan waktu menjadi narasumber yang bisa kita dengarkan pada saat ini semua informasi yang akan disampaikan oleh Pak Yugi. Terima kasih atas kesempatan ini. Hadirin sekalian, demikianlah sambutan dari pembantu Direktur 2, yaitu Pak Christian Mahes
SAF, MPD. Kepada Pak Christian, terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari pembantu Direktur 3 yaitu Pak Soeharto. Kepada Pak Soeharto kami persilakan. Terima kasih Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Pembantu Direktur 2 mewakili Pak Direktur. Yang terhormat Ibu Kaprodi atau Kajur Teknik Informatika beserta staf yang kami cintai, para mahasiswa, kemudian tidak lupa yang terhormat dari Microsoft Indonesia yang sudah berada di tengah-tengah kita. Dari kacamata kami, ini adalah merupakan suatu kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Ini merupakan suatu ajang, suatu tolok ukur sejauh mana Anda menguasai ilmu-ilmu yang sudah disampaikan di kampus dengan tantangan yang Anda hadapi sekarang, yaitu kompetisi teknologi masalah Microsoft. Nah, ini nanti akan terlihat bahwa kalau memang Anda belum berhasil, artinya kita harus evaluasi sejauh mana ketidakberhasilan itu. Kemudian kalau memang tembus berhasil, artinya bahwa ini merupakan suatu hasil yang memang hasil perjuangan Anda dan tentunya bukan hanya dipertahankan tetapi harus ditambah kembali. Silakan masuk. Saya lanjutkan. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya, baik dari program studi, sekretaris jurusan, dan mahasiswa, yuk saya minta kita tepuk tangan. Terima kasih. Itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Ini tadi saya sempat ngobrol dengan Kang Yudi bahwa ini adalah merupakan faktualisasi belusukannya Microsoft. Bukan hanya ke sini aja ternyata, tapi ke perguruan tinggi yang lain. Adik-adik yang saya cintai, kesempatan ini tentunya tolong dicermati secara seksama. Kalau perlu nanti apa yang disampaikan diminta bahannya untuk dipelajari, kemudian untuk dosen juga nanti bisa sebagai masukan yang sangat berharga, sehingga kita tidak kalah dengan cepatnya perkembangan. Kalau perkembangan Microsoft ini kayaknya bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, mungkin menit, detik ini selalu berubah. Kalau kita lengah sedikit, kita akan ketinggalan. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yaitu seminar Roadshow Imagine Cup Indonesia 2015 yang akan segera kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Yugi Nugraha selaku perwakilan dari Microsoft. Kepada Pak Yugi Nugraha, dipersilakan. Mangga, adik-adik. Pada tegang sekali. Santai aja ya, kita diskusi aja di sini, kita ngobrol-ngobrol aja di sini.
Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Saya Yuki Nugraha, Technical Evangelist dari Microsoft Indonesia. Saya sangat senang sekali bisa datang ke TBC gitu ya. Dan ternyata jalurnya emang seru gitu kesini ya. Seru. Kayak naik-naik ke puncak gunung gitu. Nah, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua di sini mengenai apa itu kompetisi Imagine Cup, kemudian tujuannya apa, gimana caranya kalau teman-teman mau ikut, dan gimana juga caranya kalau kalian mau ikutan kompetisi Imagine Cup. Ya, saya akan jelaskan detailnya. Oke, sebelumnya seperti tadi saya sudah sampaikan, di sini kita santai aja, diskusi, ngobrol ya. Jadi nggak usah takut, saya bukan dosen killer ya. Jadi jangan takut kalau nanti saya minta pertanyaan, pendapat dan sebagainya. Oke. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu tentang Imagine Cup? Ada yang udah tahu? Belum? Tadinya kalau udah pada tahu, saya tinggal pulang. Belum ya? Belum pada tahu. Oke, saya jelaskan dulu detailnya apa itu Imagine Cup. Nah ini biar teman-teman tahu kenapa Microsoft bikin kompetisi yang namanya Imagine Cup. Ya, biar kalian tahu backgroundnya, biar kalian tahu kenapa sih saya mesti ikut, benefitnya buat saya ikut kompetisi ini apa, kemudian impactnya buat diri saya apa. Ya, kita bikin kompetisi nggak sekedar buat seru-seruan, rame-rame nggak jelas, enggak. Tapi kita punya tujuan dan maksud kenapa kita bikin kompetisi yang namanya Imagine Cup. Ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah grafik yang menunjukkan pekerjaan yang memerlukan teknologi skill di tahun 2013. Ya, pekerjaan yang memerlukan teknologi skill di tahun 2013, kemudian jumlahnya dia akan meningkat di tahun 2023 untuk pekerjaan yang memerlukan teknologi skill. Ingat, pekerjaan yang memerlukan teknologi skill. Ya, mungkin kalau misalnya zaman saya gitu ya, pada saat kita mau lihat lowongan pekerjaan, dulu masih ngeliat di koran gitu, sekarang kan udah pakai JobsDB, LinkedIn dan sebagainya. Nah, biasanya di requirement pekerjaan itu kayak di koran gitu, itu kan selalu ada tuh requirement pekerjaan untuk posisi tersebut. Dulu itu modelnya masih banyak yang dia akan menyatakan spesifik bila bisa mengoperasikan komputer, bisa pakai Office, Word dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau sekarang itu udah nggak ada. Udah jarang atau bahkan udah nggak ada sama sekali bagian yang menyatakan bisa mengoperasikan komputer. Pasti langsung bisa pakai Office, Word, kalau misalnya developer, Visual Studio dan sebagainya. Ya langsung spesifik gitu ya. Nah, di satu sisi dengan kondisi seperti itu, ini juga sama halnya dengan yang terjadi kalau teman-teman tahu TIK itu sudah dihilangkan di sekolah dasar. Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Kira-kira kenapa TIK dihilangkan di sekolah dasar? Coba angkat tangan. Kenapa? Kenapa? Ya? Kenapa? Karena gurunya harus bisa TI. Oh, oke. Ada pendapat yang lebih spesifik lagi? Ayo, ada pendapat lain lagi? Kenapa TI dihilangkan di sekolah dasar? Ayo, udah punya pendapat? Malu-malu ya? Aduh, malu nih mau jawab di sebelah ada gebetan gitu. Terus malu ya? Ya, boleh. Mungkin sudah ada masuk kepada soft skill. Jadi skill yang dimenjadi di luar sekolah. Mendekati gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita lihat anak-anak zaman sekarang gitu, anak-anak sekolah, anak-anak SD sekarang sebelum mereka diajarkan TIK itu udah bisa update status ke Facebook duluan ya. Nah sebetulnya apa maksudnya? Menurut pemerintah, saya setuju dengan pemerintah bahwa yang namanya teknologi, itu sudah menjadi hal yang common, sudah menjadi hal yang umum, dan dia bisa menjadi companion untuk mata pelajaran, mata kuliah atau teknologi yang lainnya. Ya, udah bisa digabung. Jadi ketika kalian belajar biologi itu pakai komputer, fisika pakai komputer, ya. Nah ini juga kondisinya sama pada saat teman-teman pertama kali kuliah gitu ya. Di sini semester berapa? 1, 3, 7. Banyak semester 7. Wah banyak ya, banyak semester 7. Nah pada saat kalian pertama kali kuliah gitu ya, apalagi jurusan IF karena saya juga ngalamin. Pada saat pertama kali kuliah kita masih belajar beberapa mata pelajaran yang diambil dari sekolah SMA ya. Kayak misalnya bahasa Indonesia, kalkulus, aljabar gitu ya. Tapi jangan jadi ingat ada tugas kalkulus ya. Tidak maksud mengingatkan gitu ya. Bahasa Indonesia, aljabar, kalkulus. Contoh deh bahasa Indonesia. Pada saat kalian belajar bahasa Indonesia, itu pasti pakai yang namanya komputer. Ya kan? Bikin makalah,
Ya, itu kita pakai yang namanya komputer. Atau ada di sini dari TEDC yang masih pakai mesin tik gitu kayak di kelurahan? Enggak ya, udah pakai yang namanya komputer. Nah, tapi kalau kalian sadar gitu ya, bahwa yang namanya teknologi itu nggak ada dia yang bisa eksis puluhan tahun, dia bisa eksis berabad-abad tanpa ada yang namanya inovasi. Nggak akan ada. Teknologi nggak akan bisa hidup tanpa ada yang namanya inovasi. Teknologi tanpa inovasi pasti ada. Contohnya di sini siapa yang pakai Facebook? Udah mulai move on ke pet ya? Ya, bener kan? Dulunya pakai Friendster, terus move on ke Facebook, terus pakai Facebook move on ke pet. Nah kalau misalnya kalian lihat itu adalah karakteristik dari yang namanya teknologi. Perlu ada yang namanya inovasi terus. Kalau dia nggak ada inovasi itu berarti ya. Nah kalau kita lihat kebutuhan akan teknologi itu tinggi, ya kebutuhan akan teknologi itu tinggi. Tapi di satu sisi teknologi itu perlu inovasi. Lalu siapa yang nanti akan menjadi the next inovator untuk memenuhi kebutuhan ini? Siapa? Siapa yang nanti akan menjadi the next inovator untuk memenuhi kebutuhan teknologi? Siapa? Jawabannya kalian yang duduk di sini yang nanti akan menjadi the next inovator untuk memenuhi kebutuhan ini. Ya, jadi Usukula udah yang kuliah di teknologi informasi, di teknik informatika, karena demandingnya besar, kebutuhannya juga tinggi. Ya, nah itu kenapa Microsoft bikin kompetisi yang namanya Imagine Cup, karena kami sedang mencari the next inovator, teknologi-teknologi baru yang umumnya banyaknya dilahirkan dari mahasiswa. Ya, itu background kami kenapa bikin kompetisi yang namanya Imagine Cup. Oke? Masih banyak yang ngatur tapi penuh ya. Nah ini saya tampilkan dulu, ini adalah historical overview dari Imagine Cup. Ya, sebetulnya Imagine Cup itu udah rilis dari tahun 2003. Oke, Imagine Cup udah rilis dari tahun 2003 dan kompetisi ini untuk student udah ada lebih dari sekitar 1,75 juta student yang join di Imagine Cup. Ya, jadi Imagine Cup itu adalah kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Microsoft untuk seluruh mahasiswa di dunia berkompetisi di bidang TI. Ya, nggak spesifik khusus untuk mahasiswa IT aja, tapi seluruh mahasiswa boleh. Kenapa? Karena Imagine Cup adalah kompetisi yang kolaboratif. Nanti saya jelaskan detailnya kenapa sih kompetisi yang kolaboratif. Ya, nah ini kalau kalian lihat Imagine Cup udah rilis dari tahun 2003. Tapi tadi saya sempat tanya di sini banyak yang belum tahu gitu ya. Jujurnya saya agak memaklumi. Ya, kenapa memaklumi? Cerita aja. Jadi beberapa tahun yang lalu sempat ada juara Imagine Cup dari Indonesia dan beritanya itu diposting di salah satu portal online yang cukup terkenal. Kita happy gitu ya berita Indonesia menang diposting di salah satu portal online yang cukup terkenal. Nah, tapi selang 3-5 jam itu beritanya hilang, ketimpa. Ada yang tahu ketimpa sama apa? Saat itu beritanya hilang ketimpa oleh beritanya Raul Lemos. Saya nggak bohong, beneran. Di Indonesia kita masih kalah sama berita-berita kayak gitu. Waktu itu kan memang lagi happening banget gitu, ada berita ini mana-mana. Terus kita ya gitu ya, berita kita masih kalah sama berita gosip gitu ya. Jadi saya agak memaklumi kenapa, yaitu di Indonesia itu kita masih jarang dikasih berita yang membangkitkan nasionalisme, membangkitkan semangat, membangkitkan rasa ingin, aduh gue juga pengen berprestasi gitu ya, pengen bikin Indonesia bangga. Jadi kalau nggak salah kalau misalnya kita sering lihat di Indonesia banyaknya bikin masalah gitu ya. Karena dikasih beritanya juga masalah dulu gitu. Bukan membangkitkan semangat. Ya, itu sharing aja. Nah, ini historical final ya. Final Imagine Cup itu kita adakan di beberapa negara yang berbeda. Oke. Di tahun 2003 itu sempat di Spanyol, 2006 di India, Polandia sempat 2010, US 2011, Australia 2012, Rusia 2013, US di kantor pusat Microsoft 2014. Dan tahun ini Worldwide Final Imagine Cup, kompetisi Final Imagine Cup kembali akan dilaksanakan di kantor pusatnya Microsoft di Redmond di Seattle di US. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti terpilih menjadi national winner, lolos di Worldwide semifinal, itu nanti akan langsung kami berangkatkan ke US ke kantor pusatnya Microsoft. Seluruh biayanya di cover oleh Microsoft, gratis. Ya. Ada yang mau? Tapi cuma satu yang biayanya nggak kita cover. Biaya beli oleh-oleh tanggung sendiri ya. Ya, biaya yang lain kita cover. Oke.
Oke, satu tim maksimum 4 orang. Satu tim maksimum 4 anggota tim. Oke, jadi 4-4 ini berangkat ke Seattle. 4 plus 1, yang satunya mentor. 5 total, jadi 5-5-nya ini berangkat ke Seattle, ke US, atau pusatnya Microsoft. Dan jika nanti teman-teman berangkat ke kantor pusatnya Microsoft, ke US, di Seattle, di Richmond sana, kantor pusatnya Microsoft itu disebutnya sebagai Microsoft Campus. Kira-kira ada yang punya pendapat nggak kenapa kantor pusatnya Microsoft itu disebutnya sebagai Microsoft Campus? Kenapa? Banyak mahasiswanya ya. Apa? Kenapa? Ada punya pendapat kenapa disebut Microsoft Campus? Apa? Gak usah malu-malu, kenapa? Di sini ada orang Depok nggak? Ada? Atau pernah main ke Depok gitu, jalan-jalan, ada teman-teman siapa gitu di Depok ada? Nah, jadi dekat ya Depok Bekasi. Nah, jadi kalau misalnya hubungan sama Depok apa? Kalau kalian main ke kantor pusat Microsoft dan kenapa disebut Microsoft Campus? Kantor pusatnya Microsoft itu besarnya kurang lebih sebesar Depok itu. Beneran? Kenapa disebut Microsoft Campus? Karena kantornya itu bukan ada satu gedung gede berdiri tinggi, bukan. Tapi ada satu wilayah di Redmond di Seattle sana, yang mana di situ banyak gedung-gedung Microsoft. Kayak kampus. Tipikal kampus kayak gitu kan ya. Ada satu wilayah gede, gedungnya misah-misah, terus biasanya di dalam kampus ada nama jalan. Gitu ya. Itu kenapa disebut Microsoft Campus. Jadi kalau misalnya kalian mau dari gedung A ke gedung C gitu ya, itu nanti telepon shuttle. Nanti ada shuttle yang jemput. Gedung mana Pak? C ya. Karena kalau jalan kaki jauh. Ya. Kantor pusat Microsoft kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu Microsoft Campus itu kayak gimana, gedenya kayak gimana, bisa ikut Imagine Cup tahun ini berangkat ke Redmond ke Seattle kan. Ya. Nah ini ada 3 kategori kompetisi utama di Imagine Cup. Jadi kalau kalian buka di websitenya juga ada modelnya online, kita nggak running online, kita akan running 3 kompetisi utama ini offline untuk mendapatkan national winner. Ya, jadi di Imagine Cup ada 3 kategori kompetisi utama: Games, Innovation, dan World Citizenship. Ya, bedanya apa? Untuk yang Games, itu teman-teman ditantang untuk membuat aplikasi permainan yang benar-benar menarik dan fun. Untuk Games itu esensinya di fun, menarik, tapi tetap harus baru. Ya, jadi jangan sampai udah bikin games menarik, fun, tapi yang dibikinnya Angry Bird lagi gitu ya. Harus baru. Oke? Nah, untuk innovation, teman-teman ditantang untuk membuat teknologi yang break the rules. Jadi benar-benar bikin teknologi yang canggih, unik, baru. Ya, tagline innovation itu break the rules. Tahun lalu ada satu tim dari salah satu kampus di Bandung, namanya Smoothie. Jadi dia ikut kategori innovation dan dia pakai alat pendeteksi gelombang otak. Mereka pasang di kepala, gitu ya. Alat pendeteksi gelombang otaknya mereka nggak bikin, beli. Di Imagine Cup itu kalian nggak mesti bikin alatnya end to end, nggak. Kalian boleh beli yang ada, misalnya pakai Kinect, Intel Sense, alat pendeteksi gelombang otak itu boleh. Ya. Jadi tim Smoothie itu dia pakai tuh alat pendeteksi gelombang otak, dia pasang di kepala, kemudian dia hubungkan dengan perangkat smartphone. Di perangkat smartphone-nya mereka bikin ada music player. Nah, si alat pendeteksi gelombang otaknya dia akan mendeteksi mood orang yang lagi pakai. Jadi kalau lagi happy, galau, sedih, ketahuan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi happy gitu, nanti otomatis player musik di smartphone-nya mungkin play lagu selamat ulang tahun gitu. Kalau misalnya lagi sedih, galau, otomatis nanti si player musiknya di smartphone-nya mungkin play musiknya Adele, Kesha gitu ya. Otomatis. Meskipun menurut saya pribadi, harusnya kalau lagi sedih, galau dikasih musiknya yang happy ya. Bukan musik sedih. Bahaya nanti nyari pohon tinggi gitu di sini. Ya. Itu dari tim innovation, ya. Mereka bikin modelnya seperti itu. Jadi benar-benar kalian ditantang untuk membuat teknologi yang baru, ya, dan inovasi yang baru. Nah, ini yang ketiga, World Citizenship. World Citizenship, teman-teman ditantang untuk membuat teknologi yang membantu menyelesaikan permasalahan dunia. Oke, baik dari lingkungan, kesehatan, environment, pemanasan global, malaria, polio, dan sebagainya banyak. Ya, itu World Citizenship. Oke, nah. Mungkin ada yang tahu contohnya kira-kira kalau World Citizenship dari lingkungan kesehatan mungkin apa kira-kira yang lagi happening sekarang? Ebola gitu ya. Seperti Ebola gitu. Siapa tahu nanti dari TNBC ada yang bikin teknologi
Nama teknologinya foto selfie deteksi Ebola gitu ya. Jadi nanti pas lagi foto selfie bareng sama temennya, kok lu Ebola gitu ya. Kabur langsung ya. Itu boleh world citizenship ya. Kalian boleh modelnya pencegahan atau penanggulangan. Oke? Itu untuk world citizenship. Kalian ditantang untuk membuat teknologi yang membantu menyelesaikan permasalahan dunia. Ya. Nah, yang menarik apa? Jika kalian menang di 3 kategori kompetisi ini, Games Innovation World Citizenship di nasional, baru di nasional ya, di Indonesia menjadi nasional leader. Masing-masing kategori hadiahnya sebesar 50 juta rupiah. Ya, ini nggak ada yang mau duit. Tolong biasa aja gitu. Ini anak kosan semua. Anak kosan. Soalnya saya nggak percaya kalau anak kosan nggak ada duit gitu. 50 juta rupiah ya. Nah, di World Citizenship kita punya special case. Tahun ini kita bekerja sama ada USA, ada WKI Corner. USA dia punya concern di World Citizenship. Oke? Di website USA mereka punya bagian yang namanya CDC. Di sana mereka mendefine problem apa aja yang menjadi fokus mereka di citizenship. Misalnya kesehatan, malaria gitu, lingkungan, pemanasan global banyak, ya. Nah, tahun ini jika kalian ikut kategori World Citizenship, kemudian menang menjadi nasional dan tema yang diangkat itu sesuai atau align dengan tema yang dimiliki oleh USA, akan ada hadiah tambahan lagi sebesar 50 juta rupiah. Jadi totalnya World Citizenship menang di nasional di Indonesia itu 100 juta rupiah. Oh, duit segitu? Oh enggak? Saya kasih lihat ini dulu ya. Nah, ini Imagine Cup model overview-nya. Jadi sebelum nanti nasional final, ingat di Imagine Cup itu kita nggak ada yang namanya dokumentasi, ngumpulin proposal, dokumen itu nggak ada, ya. Jadi di awal kalian diminta untuk membuat video tidak lebih dari 10 menit yang berisi mengenai overview dari project yang kalian buat. Oke? Videonya nanti disubmit paling telat 28 Februari 2015. Setelah submit video, kita akan pilih project mana yang bagus untuk masuk semifinal dan akan diundang di kantor Microsoft Indonesia di Senayan, di BJ, dekat Gelora Bung Karno sana. Ya, akan diundang ke sana, presentasi semifinal di sana. Jika lolos semifinal, akan masuk ke nasional final di bulan April. Nasional final ini biasanya kita adain di satu mall yang gede di Jakarta. Sengaja kita adain di mall yang gede. Kenapa? Kita pengen ngasih tahu ke masyarakat, ke orang-orang bahwa karya dari mahasiswa Indonesia itu keren-keren. Ya, kita adain di satu mall gede di Jakarta. Jika berhasil menjadi nasional winner, oke, kita akan ambil masing-masing satu tim tiap kategori. Kemudian akan masuk ke World Semifinal. Ini online World Semifinal. Nanti ada video submission, dokumentasi itu akan dibantu oleh tim Microsoft Indonesia. Oke, jika lolos World Semifinal, langsung berangkat ke World Final di Seattle, di kantor pusat Microsoft. Berangkat gratis, ya, jalan-jalan gratis langsung. Ada yang mau jalan-jalan gratis ke US? Mau nggak? Nggak mau? Kenapa? Kangen, saya mah kangen kampung gitu ya. Kalau jauh-jauh suka kangen gitu. Kalau masih nggak mau, saya kasih lihat ini. Jika teman-teman menang di worldwide competition, oke, masing-masing kategori Games Innovation World Citizenship, masing-masing kategori jika teman-teman menang akan mendapatkan hadiah sebesar 50.000 US dollar, atau dalam rupiah itu sekitar 600 juta. 600 jutaan di worldwide, menang di Indonesia 100 juta, total 700 juta. Ada yang mau? Tadi pas bilang 600 juta, 700 juta banyak yang diam gitu ya. Jangan khawatir gitu ya. Saya takutnya kalian dia mikir gitu ya. Itu duit 600 juta, duit beneran apa duit monopoli gitu ya. Itu duit beneran ya. Jangan khawatir ya. 600 juta, 700 juta itu duit beneran. Oke. Jadi ada yang mau berangkat ke Seattle jalan-jalan gratis menang dapat duit 600 juta? Nah, saya mau nanya, kalau misalnya kalian ikut kompetisi Imagine Cup, kemudian menang dapat duit 600 juta gitu ya. Duitnya mau dipakai buat apa? Gorengan. Sayang ya, kalau cuma beli gorengan doang ya. Buat apa? Usaha. Buat apa? Buat nikah. Ada yang bilang buat nikah, buat kawin gitu ya. Buat bikin perusahaan, bikin startup gitu ya, modal usaha. Ada yang pernah buat TA ya, buat modal TA gitu. Nah,
Jadi ini saya sharing ya. Kita ngadain Imagine Cup ke banyak kampus ya, Semarang, Jogja, Medan gitu, keliling kampus-kampus. Dan biasanya saya bakal sengaja selalu nanya gitu ke mahasiswa di tiap kampus, karena biasanya jawaban mahasiswa itu unik-unik. Ya, unik-unik. Jadi saya selalu nanya, kalau misalnya kalian ikut kompetisi Imagine Cup, kemudian menang, gitu ya, dapat 300 juta, emang duitnya mau dipakai buat apa? Pasti di setiap kampus itu ada yang jawabannya buat kawin, buat nikah. Sampai tadi di TEDC juga bilang buat nikah gitu ya. Kalau ada yang bilang buat nikah gitu ya. Nah ternyata dari sana saya menyimpulkan gitu, ternyata tingkat keresahan mahasiswa ingin menikah di kampus Indonesia itu tinggi sekali. Ini bahaya ini ya. Jadi nanti kayaknya kalau Microsoft ada kompetisi hadiahnya voucher nikah aja gitu. Dan yang ikut ngantri gitu. Nikah gratis. Nikah gratis di pendopo gitu. Hadiahnya besar ya. Sampai 50.000 US dollar, hampir 600 juta. Oke. Nah ini ada bonus competition. Tadi kalau teman-teman ingat, kita ada 3 kategori kompetisi utama. Apa aja? Buat citizenship, betul. Masing-masing kategori tersebut, mereka memiliki 3 challenge ini. Ya. Jadi kayak games, mereka punya pitch video challenge, project blueprint challenge, dan juga UX challenge. Begitu juga dengan innovation dan world citizenship. Tapi ingat, challenge ini online, jadi kompetisinya global. Oke, karena online jadi kompetisi langsung global worldwide. Dan ini bukan tahap. Jadi teman-teman nggak mesti berurutan. Ya, boleh langsung pilih yang mana. Contoh, saya mau ikutan nih challenge untuk games, tapi hanya UX challenge, boleh langsung pilih UX challenge. Atau, oh enggak deh, saya mau ikutan world citizenship, tapi hanya project blueprint, boleh langsung pilih project blueprint. Ya, nggak mesti berurutan. Ini challenge, bonus competition. Ya, terpisah dengan yang tadi national competition. Hadiahnya besar, jika teman-teman menang akan mendapatkan hadiah 3.000 US dollar. Ya. Nah ini kenapa kita bikin challenge ya, apalagi teman-teman yang semester 7, semester 5, 3 pasti sudah tahu ada yang namanya SDLC, Software Development Life Cycle. Ya, ini adalah cycle dari yang namanya SDLC. Oke, mulai dari conception research, planning and design, development, testing, support evolution. Di sini ada cycle yang cukup penting, mulai dari conception research dan juga planning and design. Nah di sini kita bikin challenge-nya. Conception research ada pitch video challenge, planning design, ada project blueprint dan UX challenge. Jadi ketika kalian ikut kompetisi Imagine Cup itu bukan hanya fun-fun, seru-seruan, gak jelas gitu ya, tapi kalian akan belajar untuk mengimplementasikan apa yang udah dipelajari di kampus. Biar kalian tahu di industri itu realnya kayak gimana. Ingat di kampus itu kita hanya belajar fundamental, basicnya. Itu sangat bagus, tapi kita juga harus tahu realnya di industri itu kayak gimana. Teknologi itu setiap 6 bulan sekali lahir teknologi baru. Ya, jadi orang IT itu harus terus belajar. Oke, ini kenapa kita bikin kompetisi challenge-nya. Di sini ada yang tingkat codingnya udah hatam gitu, atau mungkin udah mencapai titik jenuh. Ada yang udah menjadi dewa coding gitu, ada di sini. Ya kalau melihat codingan, kedip sekali udah tahu arti codingannya apa gitu, ada? Ada? Siapa? Jadi tahun ini Microsoft bekerja sama dengan Microsoft Research. Kami bikin ada yang namanya Kodahan Challenge. Kodahan Challenge ini apa? Teman-teman ditantang untuk menyelesaikan permasalahan coding, langsung coding, ya. Jadi challenge-nya 2 hari, misalnya hari ini rilis nih, ada problem coding gitu ya. Kalian diminta menyelesaikan coding tersebut, nanti dilihat besok siapa skor paling tinggi. Ini online, jadi kompetisinya global. Oke, skor paling tinggi akan mendapatkan hadiah sebesar 1.000 US dollar. Oke, boleh ikut. Oke, nah apalagi tadi yang ngerasa udah dewa coding dari TEDC boleh ikut gitu ya. Tapi jangan khawatir gitu ya. Siapa tahu dari TEDC ada yang ikut gitu ya. Terus pas ngecek ranking table udah di scroll 5-10 kali kok nama gue nggak ada gitu ya. Jangan khawatir, siapa tahu berdoanya kuat. Nah ini kalian bisa dapat kesempatan memenangkan grand prize sebesar 5.000 US dollar. Ya. Jadi registrasi aja dulu di imaginecup.com. Meskipun ini kompetisinya tim,
tapi kalian registrasinya individu. Karena nanti pilih anggota timnya itu di dashboard Imagine Cup. Oke? Nih, lumayan, dapat duit. Ya, siapa tuh dapat grand prize 5.000 US dollar. Oke? Nah ini biasanya menjadi bagian yang paling saya tekankan ketika saya menjelaskan ke kalian kenapa sih kalian harus ikut kompetisi. Ya, karena di bagian ini biasanya saya sharing bukan hanya sebagai orang yang mewakili Microsoft, tapi orang yang mewakili diri saya sendiri karena saya memang punya passion di pendidikan. Kenapa? Ini bukan maksudnya kalau kalian ikut Imagine Cup nanti jadi boy band ya, bukan ya. Bukan ya, itu emang gambarnya gitu. Tapi saat saya kuliah, saya sempat ikut yang namanya kompetisi juga. Saya sempat ikut Inaita, saya sempat ikut Apikta saat itu, dan saya merasakan impact dari yang namanya kompetisi. Dari sana saya menyimpulkan bahwa jika kalian mau menjadi lulusan yang siap terap, oke, itu minimal bisa cetak gol sekalian jadi kampus. Bukan cetak gol main futsal, bikin gol terus nggak kuliah-kuliah lagi ya. Bukan, tapi cetak gol di sini bikin prestasi, baik secara individu maupun tim. Kenapa? Di sini siapa yang pengen cocok wisuda? Siapa? Angkat tangan yang pengen cocok wisuda? Ini semester 1, udah pengen cocok wisuda juga baru semester 1? Oh 3, 4 juga. Soalnya baik, baru semester 1 udah pengen cocok wisuda gitu. Sebetulnya kan wisuda nggak menyelesaikan masalah ya, nambah masalah baru. Kenapa? Pada saat kita kuliah, kemudian lulus, pilihannya hanya ada 2. Ya, pada saat kita kuliah lulus, pilihannya hanya ada 2. Yang pertama, bikin startup, bikin company sendiri, bikin perusahaan sendiri, atau menjadi pegawai di perusahaan profesional. Hanya 2 ini. Ya. Pengangguran bukan pilihan ya. Ya. Hanya 2. Nasib bisa dirubah. Ya, nasib bisa dirubah. Pilihannya hanya ada 2. Bikin startup, bikin company sendiri, atau menjadi pegawai di perusahaan profesional. Nah, hubungannya sama kompetisi apa? Pada saat kalian ikut kompetisi, akan banyak hal yang bisa kalian pelajari. Apa aja? Ini saya ngomong gini bukan menjual mimpi ya, karena saya ngalamin sendiri. Ketika kalian ikut kompetisi, kalian belajar yang namanya memimpin dan dipimpin. Kalian belajar yang namanya bekerja dalam tim, fokus pada tugas, fokus pada deadline, tanggung jawab, banyak hal yang kalian pelajari. Yang mana hal tersebut itu akan digunakan di 2 hal ini pada saat kalian milih nanti. Contoh, saya mau jadi startup, bikin perusahaan sendiri, mau jadi bos. Berarti kalian harus belajar buat mimpin orang, ngatur waktu tim, manajemen tim gitu ya. Atau enggak deh, gue mau jadi pegawai aja di perusahaan. Berarti kalian harus belajar buat dipimpin orang, bekerja dalam tim, tanggung jawab pada tugas masing-masing, fokus pada deadline. Yang mana hal-hal tersebut itu nggak bisa kalian pelajari dengan hanya sekedar duduk di kampus atau tidur di kosan doang gitu, nggak bisa. Ya. Kompetisi itu bisa menjadi titik awal kalian buat belajar, mempersiapkan kalian nanti lulus kuliah. Saya tahu pasti kalian di sini harapannya pada saat kuliah sama kayak saya. Harapan saya dulu kuliah, kenapa pengen lulus terus cepet kerja gitu ya. Bisa kerja di perusahaan yang misalnya perusahaan impian saya atau bisa bikin startup dan sebagainya. Saya tuh selalu menganalogikan pada saat kalian kuliah ini ya. Ingat, pada saat kalian kerja itu nanti kalian akan terjun ke hutan rimba. Beneran hutan rimba. Kenapa? Pada saat kalian kuliah, itu analoginya kayak kalian lagi diajarin untuk memanah, menombak, berburu gitu ya, memasang hasil buruan. Kalian tuh kayak lagi berburu di satu perguruan di kampus. Kenapa? Pada saat kalian lulus, karena nanti kalian akan terjunkan di hutan rimba. Nah kalau misalnya di hutan rimbanya, kalian selama kuliah nggak serius gitu ya, belajar memanahnya, nggak serius belajar berburu, masuk ke hutan rimba, kalian nggak bisa memanah, nggak bisa berburu, pasti kalian mati. Percaya deh. Saya ngalamin. Saya sama orang Bandung juga gitu ya. Saya orang Bandung juga, dan saya ngerasain lah ritme di Bandung mah enak gitu ya. Santai, tenang, enaknya ngopi-ngopi, ngobrol, tidur gitu, main gitu ya. Saya pindah ke Jakarta itu ritmenya jauh banget. Kalau kalian nggak bisa survive, karena kemungkinan orang IT kerja di Jakarta, kebanyakan di Jakarta. Kalau kalian nggak bisa survive, itu mati bisa. Karena kita beneran apa ya? Benar-benar ngerasakan hutan rimba. Ya, jadi saya benar-benar minta ke teman-teman manfaatkan selama kalian kuliah. Biar nanti pada saat lulus, kalian mau kerja, kalian udah ada pegangan mau ngapain. Ya, saya selalu menganalogikannya kayak gitu. Oke, jadi itu kenapa kalian mesti ikut kompetisi Imagine Cup. Di Imagine Cup kalian akan belajar SDLC, entrepreneur, teamwork, fun, dan juga dapat duit. Ya, kita hanya ingin tujuannya itu membuat inovasi teknologi baru
Kemudian yang kedua juga kita pengen nanti kalian bisa jadi lulusan yang siap perang. Lulus, kemudian gak bingung mau kemana, ya. Itu tujuannya. Ini ada yang kenal nggak siapa nih? Siapa? Ya kan saya nanya, siapa? Ada yang kenal nggak? Orang Indonesia? Hebat ya, berhasil menebak bendera ya. Mereka ini dari Madura. Mereka ini anak-anak dari Madura yang semasa kuliahnya itu hobinya nyisihin uang jajan buat beli tiket kereta api. Karena biasanya Microsoft, Nokia saat itu kalau ngadain kalau ngadain pelatihan gitu ya, workshop, kita adainnya di kota-kota besar, Bandung, Jakarta, Surabaya gitu, dan mereka dari Madura. Nah mereka itu hobinya nyisihin uang jajan, dipakai buat beli tiket kereta api, datang ke Surabaya buat ikut pelatihan yang kita adain, ya, yang kami adakan. Saya tahu lah ya, namanya mahasiswa dalam model kayak gitu nyisihin uang jajan, kalau lagi lapar pasti akan lapar banget gitu. Saya ngalamin proses-proses kayak gitu. Dan di sana mereka belajar, tahu caranya bikin games, bagaimana, kemudian mereka bikin produk, ada Self Hamster, ikut kompetisi 1, 2 menang, ikut MGDW menang, kemudian diikut sertakan di Imagine Cup. Di Imagine Cup nasional mereka menang, lalu karena mereka menang di nasional kita kirim ke Rusia. Nah, kalau saya nanya ini mereka siapa? Betul, tadi jawabannya orang Indonesia gitu. Tapi mereka ini adalah orang Indonesia, mahasiswa yang pada saat itu berhasil mengibarkan bendera merah putih di atas panggung dunia. Ya, itu mereka. Boleh kalau ya. Jadi mereka berdiri di sini ini mewakili Indonesia, ya, bikin prestasi mengharumkan nama bangsa. Oke, makanya kalau kalian lihat yang dikibarin bendera Indonesia, kalau atas nama kampus bendera kampus di sini. Ya. Ada yang mau maju ke prestasi mereka mengibarkan bendera merah putih di atas panggung dunia? Siapa yang mau? Siapa yang tahu dari TDC? Siapa yang mau? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya. Kita dari Microsoft keliling ke banyak kampus. Kita juga sama belusukan ya. Bukan Pak Jokowi aja belusukan gitu. Kita juga belusukan. Tapi kita belusukan ini lagi keliling ke kampus-kampus, lagi nyari mahasiswa-mahasiswa terbaik, bakat-bakat mahasiswa terbaik, untuk nanti kami jadikan sebagai wakil atau kontingen dari Indonesia yang nanti kami harapkan bisa mewakili Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Saya harap dari TDC nanti bisa. Oke, ya. Oke, ini menarik. Jadi mereka menjadi juara 2 dunia kategori games di Rusia, ya. Juara 2 kategori games di Rusia. Ini yang udah agak tua tuh, bapak-bapak itu, dia adalah pencipta game Tetris pertama kali, orang Rusia. Zaman dulu belum ada Unity, Construct, Engine gitu ya, belum ada. Dia menjadi dewan kepala juri kategori games. Oke, tapi tim Self Hamster tetap bisa menjadi juara 2 dunia kategori games. Oke, tarik. Jadi kalau misalnya mereka dari Madura bisa gitu ya, harusnya dari kampus TEDC yang di dekat sama Bandung, ini Cimahi kan maksudnya? Cimahi, Bandung deket lah gitu ya, game developer banyak, jauh lebih bisa. Ya. Nah ini kenapa mereka bisa menang? Ada lebih dari 250.000 download dalam waktu 2 bulan, dapat rekomendasi dari Kementerian UKM, available di Windows Store dan di Windows Phone. Ya. Jadi pada saat mereka penjurian itu jurinya asalnya biasa aja gitu. Tapi pas mereka bilang udah 250.000 download langsung takjub banget jurinya. Ya. Jika kalian berangkat ke US akan ada 1 hari yang digunakan sebagai pameran. 1 hari untuk pameran. Nah, pada saat pameran ini percaya deh, itu bisa mengubah hidup kalian. Kenapa? Pada saat pameran akan ada media, investor, banyak orang yang bisa. Tim-tim dari negara-negara lain. Tim Self Hamster pada saat lagi pameran, ada orang yang datang ya, terus ngasih cek. Saya beli deh gamenya, angkanya gede banget. Saya bisa bilang berapa, tapi angkanya gede banget. Dengan tenang, karena Self Hamster bilang, enggak deh, terima kasih, kami masih mau mengembangkan aplikasi. Itu padahal godaan iman banget ya, kayak gitu. Nah itu di Imagine Cup kalian bakal ngalamin kondisi-kondisi kayak gitu. Ya. Pada saat mereka pameran di dekat booth-nya itu ada 1 booth dari orang Rusia. Di sini siapa yang suka main CS Point Blank ada? Ada? Ada ya. Tapi nggak banyak kali ya. Karena sebagian besar lagi di warnet gitu ya. Jadi kalau kalian pernah main game CS atau Point Blank, ada tim dari Rusia. Mereka pakai airsoft gun. Oke,
di ujung airsoft gunnya mereka pasang ada layar Windows Phone. Jadi kalian main tembak-tembakan kayak di CS Point Blank itu layarnya langsung di sini. Kita ngeliatnya keren gitu ya, gila keren banget, canggih banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu, booth yang paling ramai itu bukan booth tim dari Rusia. Booth yang paling ramai itu booth anak-anak self defense. Dan isinya di boothnya itu cewek semua. Apalagi orang teknik gitu ya, orang teknik isinya cewek semua di booth, keringat dingin gitu. Isinya cewek semua. Dan kebetulan pada saat itu PR-nya Microsoft di Rusia itu cewek, dia narikin media gitu ya, tuh datang ke sini gamenya lucu-lucu. Di sana kami yakin ini tim pasti menang. Kenapa? Mereka berhasil menentukan market yang tepat. Nih, mereka punya hamster yang lucu. Ya, nanti saya bisa demokan gamesnya itu kayak gimana sih. Menentukan market yang tepat, dan kita yakin ini tim pasti menang, betul banget. Ya, itu di Imagine Cup menarik hal-hal seperti itu. Nah ini kalau misalnya kita lihat history juaranya 2012 sampai 2011 itu masih kategori yang lama, yang baru itu mulai dari 2013. 2011 sempat ada dari UI, IT Telkom ITB, kemudian 2012 ada dari IT Telkom ITB juga. Nah ini yang tadi 2013 dari Trunojoyo Madura, ya 2013 yang tadi. Ini 2014 sempat ada dari IT Del. IT Del ini kampus di ujung Danau Toba sana. Ada yang tahu itu? Kampusnya di ujung Danau Toba. Saya sempat diundang untuk isi workshop di sana. Itu dari Medan, dari Kuala Namu harus naik pesawat kecil ke Silangit gitu ya. Pesawat kecil, baling-baling 1, penumpangnya cuma 12, pilotnya 2, dan sebelah tidur. Itu langsung ngomong gitu. Kenapa saya tahu tidur? Karena kan deket. Kalau pesawat kecil gitu kelihatan pilotnya. Oh tidur ya gitu. Jadi udah di Kuala Namu kayak gitu. Nah, saya dikirim ke IT Del dan ternyata tim IT Del berhasil menjadi worldwide semifinalis kategori game. Oke, kemudian di innovation ada dari ITB, worldwide semifinalisnya, di World Citizenship dari ITS. Ya. Ini tapi ada yang kurang di sini. Apa kira-kira? Ada yang tahu apa yang kurang di sini? Apa? Aku ya, TDC itu. Saya pengen deh kalau misalnya tahun depan saya datang lagi ke TDC, Roadshow Imagine Cup, ketemu adik-adik kalian atau ketemu kalian lagi gitu ya. Saya pengen pada saat di slide ini, saya udah bisa bilang, ya, juara Imagine Cup 2015 kampus TDC. Siap ya? Siap? Siap nggak? Siap. Oke. Saya catat tadi yang ngomong siap, saya udah ingat-ingat mukanya ya. Biar gampang minta traktiran kalau menang ya. Oke? Mudah-mudahan tahun ini bisa ada dari TDC. Ya. Nah ini alumni sukses story. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan banyak yang lulus bikin startup. Ini kalau kalian kenal Agate ya, banyak alumni Imagine Cup yang mereka lulus kemudian bikin startup. Ada Sangkuriang di enterprise, Agate di games, jadi pionir game developer di Indonesia. Radialite mobile content, Nightspeed di game, Nextkin di citizenship dari Jogja UGM, Dreambender dari IT Telkom citizenship juga. Ya, mereka bikin perusahaan sendiri, bikin startup, bikin lapangan pekerjaan baru. Ya. Gimana caranya mereka bisa buat itu? Nih, 3 hal ini yang perlu kalian perlu kalian tanamkan di hati gitu ya. Jadi bukan dia doang yang di hati gitu ya. Ini juga perlu nih. Dream it, will it, live it. Ya. Dream it ini apa? Saya tahu kalian punya mimpi gitu, punya mimpi pengen bikin mungkin Indonesia lebih maju, nggak macet gitu, nggak ada pemanasan global dan sebagainya. Kalian punya mimpi, saya juga tahu itu. Dan tapi ingat, setelah kalian punya mimpi bangun ya, jangan mimpi terus nggak bangun-bangun. Ya. Dream it kemudian will it. Orang lain nggak pernah tahu mimpi kalian kayak gimana kalau kalian nggak pernah bentuk, nggak pernah buat wujudnya. Kalian bilang aku saya punya mimpi kayak gini, orang lain nggak akan tahu karena kalian belum bikin wujudnya. Will it. Setelah will it kalian perlu live it. Live it ini apa? Biar kalian tahu sebagus apa proyek yang kalian buat, jeleknya apa, kurangnya apa. Ya, live it. Dream it, will it, dan live it. Nah ini, ya, ini yang paling penting, jangan khawatir. Aduh nanti kalau saya ikut Imagine Cup, capek banyak tugas, tambah stres, malas gitu ya. Nih, di Imagine Cup ini foto Imagine Cup tahun 2013, waktu tim September berangkat ke Rusia, ini fotonya. Jadi kalau kalian lihat, kita di sana banyak happy-happynya. Bahkan kalau saya lihat liputannya gitu, ini anak September liburan mulu gitu, kapan kompetisinya gitu ya. Itu waktu di Rusia. Ya, jadi tahun ini kita akan laksanakan di Seattle, di kantor pusat Microsoft. Akan ada lebih dari 35 tim yang travel ke sana. Oke, nanti tim terbaik akan face to face berkompetisi di sana.
Oke, siap jalan-jalan gratis ke US? Tunggu ya. Nah ini yang perlu dicatat, ingat. Oke, jadi ini yang tadi challenge, tapi memang untuk pitch video challenge itu udah lewat. Sisa ada project blueprint dan UX challenge sampai Januari. Ya. Nah ini untuk yang nasional competition. Video submission 28 Februari, Indonesia semifinal Maret, Indonesia final April, Worldwide semifinal di bulan Juni dan Worldwide final di bulan Juli. Ya, ini penting 28 Februari. Nah ini tanggalnya kapan? Silakan kalian registrasi dulu di imaginecup.com. Karena kami dari Microsoft itu punya aturan yang sangat ketat. Kita nggak boleh menghubungi siapa saja kalau dia tidak menyatakan boleh dihubungi. Kalian ngisi absen gitu ya, itu kita nggak boleh menghubungi. Karena di absennya nggak ada bagian yang menyatakan kalian boleh dihubungi. Karena Microsoft itu kita pakai hukum dari Amerika, meskipun Microsoft Indonesia hukumnya hukum Amerika, ketat sekali. Ya. Nah jadi kalau kalian udah registrasi di imaginecup.com, nanti kita bisa menghubungi. In case ada update tanggalnya kapan, kita bisa menghubungi kalian. Ya, registrasi dulu di imaginecup.com. Nanti saya akan sharing tips and trick sekitar 15 menit lah. Ya, tips and trick 15 menit. Sekaligus juga saya akan membuka sesi tanya jawab di akhir. Ya. 2 pertanyaan terbaik itu ada kesempatan bisa dapat, saya ada t-shirt ya buat yang mau. Oke, silakan berikan pertanyaannya apa. Nah, silakan registrasi di imaginecup.com, pilih tim, invite tim, satu tim maksimum 4 orang plus 1 mentor, sign up untuk challenge yang kalian suka atau competition, bikin app, game, dan harus menang ya. Oke, saya lanjut ke tips and trick dulu ya, biar nanti sekaligus. Nah, saya lanjut nih untuk tips and triknya kayak gimana. Jadi biar kalian tahu, kalau saya udah tahu Imagine Cup itu apa, tujuannya apa, manfaatnya buat saya apa. Terus kalau saya mau ikut Imagine Cup biar menang gimana caranya? Kita udah lihat rata-rata tim yang kalah itu kenapa dan tim yang menang itu kenapa. Kita rangkum ke dalam 6 poin ini. Mulai dari mana, gimana caranya bikin tim yang bagus atau tim yang sempurna, gimana cara mentor yang tepat, build projectnya seperti apa, bikin video yang menarik seperti apa, terus kalau perlu bantuan kemana. 6 poin ini yang cukup penting ya, perlu kalian ingat dan catat juga. Nah, yang pertama mulai dari mana? Jelas idenya. Idenya itu kalian harus bisa memberikan impact yang besar pada dunia. Karena kita akan melihat teknologi yang kalian buat ini seberapa besar impact-nya pada dunia. Ya, karena ini kompetisi global, jadi kita akan lihat impact-nya untuk dunia. Oke, nah ide ini kadang make it personal, datang dari pengalaman pribadi. Sekarang kita udah bisa lihat jadwal film di Bliss atau 21 di smartphone gitu ya, gampang. Itu developernya bikin karena mungkin dia pengen nonton jadwal film, lihat jadwal film nggak dari koran, dibikin di smartphone. Make it personal. Kalau world citizenship atau innovation kalian bisa riset, ya, cari ada problem apa aja. Nah ini gimana caranya bikin tim yang bagus atau tim yang sempurna? Ingat, tim yang bagus itu bukan tim yang isinya 4 orang developer jago-jago semua, bukan. Tapi tim yang bagus atau tim yang sempurna itu adalah tim dengan komposisi yang tepat. Contoh misalnya kalian bikin satu tim sepak bola gitu ya, biar timnya menang, bikin cetak gol terus, isi timnya striker semua gitu ya. Atau biar defense-nya bagus, isinya kiper semua gitu ya. Kan nggak mungkin. Di tim harus ada pemain sayap, striker, defender, harus jelas. Gitu juga dengan Imagine Cup. Kalau kalian mau menang, Imagine Cup itu harus dengan komposisi tim yang tepat. Tadi maksimum satu tim berapa orang? 4 orang. Kalian nggak perlu 4-4-nya developer. Untuk developer itu maksimum cukup 2 orang. Nah 2 orang ini biasanya merangkap developer, analis, project leader gitu ya. Developer cukup 2 orang. Nah kalau developer 2 orang, kemudian yang ketiga siapa? Siapa yang ketiga? Siapa? Leader, pendukung, bukan. Siapa yang ketiga? Yang ketiga tukang beli gorengan gitu ya. Kayak kerja kelompok kan biasanya ada bagian yang beli gorengan. Yang ketiga adalah desainer. Ya, kalian perlu ada yang namanya desainer. Developer murni orang teknik kadang agak susah suruh bikin gambar.
bisa garuk-garuk kepala gitu, suruh bikin gambar ngoding semalaman aja gitu ya. Kalian perlu yang namanya desainer. Setelah desainer, kemudian yang keempat kalian perlu, ada yang bisa nebak siapa yang keempat? Bukan. Leader bukan. Siapa yang keempat? Ini yang keempat, betul, tadi ada yang jawab. Presenter. Yang keempat, kalian perlu find the best presenter. Di Imagine Cup, kalian presentasinya harus dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi ingat, seperti yang tadi saya sampaikan, Imagine Cup adalah kompetisi yang kolaboratif. Ya, kalian bukan Superman, kalian gak mesti bisa segala hal ya. Justru kalian harus bikin tim yang pas komposisinya. Oke, jadi kalau tadi 2 developer, 3 desainer, 4 presenter. Oke, nah di Imagine di sini ada jurusan ini teknik semua ya. Nah, Imagine Cup itu kalian boleh undang dari kampus lain, gak mesti dari satu kampus yang sama. Misalnya kalian, aduh desainer susah, ternyata di kampus sebelah ada teman desainer jago, boleh diajak. Atau misalnya presenter, aduh di kampus ini susah presenter bahasa Inggris siapa ya? Mungkin di kampus teman dia orang teknik, dia orang komunikasi atau orang sastra, orang HI, boleh diajak. Ya, itu untuk presenter. Oke, presenter ini penting loh, sangat penting. Waktu itu ada tim dari Telkom, IT Telkom, dia presentasi bagus banget bahasa Inggrisnya. Bahkan kalau film kayaknya ada perlu subtitle gitu ya. Beres kita tanya, oh bagus banget presentasinya, dari mana? Saya dari sastra Inggris. Nah itu boleh kayak gitu. Ya, ada tim tekniknya. Ini beda halnya dengan saat itu ada tim, yaitu tim Save the Hamster. Jujur pada saat itu bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi sebelum kita kirim ke Rusia, mereka kita mentoring 1 bulan di kantor Microsoft Indonesia di Senayan di Jakarta. Oke, pada saat mentoring kita announce ke seluruh pegawai di kantor, semua orang di kantor itu harus ngomong pakai bahasa Inggris karena anak Save the Hamster, nggak boleh selain bahasa Inggris gitu ya. Nah, setiap hari mereka presentasi 10 menit pakai bahasa Inggris, sampai hafal sebolitnya gitu, nggak perlu ngeliat slide, mencet-mencet hafal gitu. Bahasa Inggrisnya bagus, bisa kirim ke Rusia. Di Rusia presentasinya bagus, juri juga ngerti gitu ya. Bisa jawab, bisa presentasi dan sebagainya. Tapi kita ada satu hal yang lupa. Kita lupa. Ada sesi namanya sesi tanya jawab gitu ya. Wah iya, ada sesi tanya jawab, lupa gitu, bener aja. Juri nanya A, mereka jawabnya B, C gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu. Nah itu penting yang namanya presenter. Ya, kalian perlu yang namanya presenter. Oke? Harus cari the best presenter. Nah ini di Imagine Cup, kalian boleh invite master degree. Jadi syarat di Imagine Cup itu usia minimal 16 tahun dan masih berstatus sebagai student. Which is sebetulnya SMA boleh 16 tahun ya. S1, S2, S3 boleh. Karena statusnya masih student. Oke? Itu boleh. Ya. Ada waktu itu tuh semifinal itu ada satu tim dari UPH. Juri Imagine Cup itu saya ngasih tahu aja, juri Imagine Cup itu rata-rata mereka expert di bidangnya ya. Karena biasanya kita undang dari Samsung, dari mana gitu. Dan karena mereka expert di bidang IT, itu nggak bisa kita kibulin gitu, nggak bisa kita bego-begoin gitu. Jago gitu. Jadi pernah ada satu tim, dia bikin alat untuk membantu orang buta. Jadi pada saat dia mau jalan itu bisa mendeteksi ada halangan apa di depan. Tapi ternyata pada saat mereka demo, kayaknya alatnya belum selesai atau gimana gitu. Mereka udah bikin skenario, jalan 2 langkah, nanti di depan ada kursi belok 2 langkah, udah bikin kayak gitu. Pada saat demo, jalan 1-2, karena jurinya orang IT, ngerti, digeserin tuh 1 kursi. Digeserin 1 kursi. Beneran nabrak. Gitu ya. Sampai jurinya saat itu bilang, kalian tahu gak? Sensor mobil yang saya punya, itu masih lebih canggih dari alat yang kalian buat. Itu kalau saya ada di atas sudah keringet dingin, gitu pengen pulang gitu. Itu kadang kayak gitu, beneran. Tapi itu sebetulnya menguji mental kita. Ya, menguji mental kita, karena nanti di industri, di realnya lebih dari kayak gitu. Kalian bikin produk, customer nggak happy, bisa di caci maki bisa gitu ya. Realnya lebih dari kayak gitu. Ya. Nah, ini beda dengan tim UPH. Tim UPH dia mengambil penelitian anak FK, Fakultas Kedokteran. Jadi dia bikin alat, saya lupa untuk mendeteksi penyakit apa gitu ya, lewat mata. Kebetulan anak Fakultas Kedokteran ini dia S2 atau S3, jadi presenter juga, bahasa Indonesia bagus. Nah pada saat presentasi di depan juri, hati-hati, juri biasanya akan menanyakan hal yang detail. Contoh misalnya kalian ambil kesehatan, polio, malaria, juri nanya, tahu dari mana kamu polio seperti ini? Atau kalian nanya, kalian bikin alat untuk mendeteksi penyakit lewat mata gitu ya. Juri pasti nanya, tahu dari mana kamu struktur mata seperti ini? Ya. Nah kebetulan itu anak kedokteran, jadi pada saat presentasi juri juga nanya, tahu dari mana kamu mata kayak gitu ya? Karena dia anak kedokteran dan paham, bahasa Inggris juga bagus, dia jelasin detailnya ke depan juri gitu ya. Mata seperti ini, detailnya sebagaimana dan bagaimana. Jurinya juga iya aja gitu, karena nggak ngerti juga ya. Karena udah kedokteran banget ya, udah ilmiah banget. Nah itu pentingnya kalian punya subject matter expert. Itu kalau di satu tim, tapi kalau nggak di satu tim, minimal kalian sebelum presentasi konsultasi ke ahlinya.
Ya, konsultasi detail, pastikan pertanyaan juri itu apa, kalian udah siap. Penting. Cari subject matter expert. Nah sekarang kita boleh ada yang namanya associate team member. Jadi maksimum 4 orang. Terus nanti yang bikin graphic design, UX, musik, audio, video siapa? Testing siapa? Boleh ada yang namanya associate team member. Syaratnya adalah masih berstatus sebagai mahasiswa dan tidak dibayar. Dibayar gorengan nasi padang masih boleh gitu ya. Ya, itu boleh. Masuk ke sini associate team member. Oke, tapi kalau menang dia nggak. Kalau misalnya berangkat ke US itu nggak ikut ya associate team member ini. Nanti saya akan kasih lihat contoh video yang dibikin oleh 3 film mahasiswa sebagai associate team member, itu bagus. Nah kalian boleh kayak gitu. Nah ini gimana caranya cari mentor yang tepat. Jadi mentor itu boleh dari dosen, edukator, Imagine Cup winner sebelumnya, MVP, community leader, related startup company boleh. Jadi di Imagine Cup mentor itu nggak mesti dari akademik, profesional, alumni, kakak kelas itu boleh. Ya nggak masalah. Mentor itu penting, bukan hanya karena mereka pintar, tapi experience yang mereka miliki. Itu. Tim SFDM sebelum dikirim ke Rusia, kita kirim ke Agate Studio. Agate suruh nyoba gamesnya. Terus kata tim Agate, ini beat musiknya harus lebih cepat. Kita bingung, harus lebih cepat, udah pas kayaknya gitu. Gak tau, pokoknya harus lebih cepat aja.